Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat pagi. Kita masih merenungkan firman Tuhan. Karena kita masih meyakini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menjadi kekuatan, sumber keselamatan bagi kita, yang memberikan pertolongan dan yang selalu mengarahkan hidup kita untuk mendapatkan berkat demi berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-68 ayat yang ke-27. Tapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Mazmur 68 ayat yang ke-27 dikatakan demikian. Di depan dalam jemaah pujilah Allah, yakni Tuhan. Hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, tadi dikatakan dalam jemaah pujilah Allah, yakni Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan ini mengajak kita untuk memuji Allah. Seluruh jemaah, yaitu umat pilihan Tuhan, bangsa Israel. Ditegaskan di sini sumber Israel atau yang berasal dari sumber Israel. Siapakah itu? Yaitu Yakub atau keturunan-keturunannya. Supaya memuji Allah. Jadi saudara-saudara, sekarang kitalah Israel yang baru, keturunan Yakub itu. Di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Kita sama sekarang dengan orang-orang umat pilihan Tuhan. Bersukacitalah kita di situ. Dan ini sekarang saudara-saudara kita diajak untuk memuji Allah, mengagungkan Tuhan dari seluruh umat pilihan Tuhan, dari seluruh bangsa-bangsa yang mengakui Tuhan, dari orang-orang yang merasakan anugerah, yang merasakan kebaikan dan kasih Tuhan. Mari memuji Tuhan. Pemazmur memuji Tuhan karena dia mengenal Allah. Semakin besar pengenalan kita akan Tuhan, semakin menggemalah pujian kita kepada Tuhan. Semakin dekat, semakin kita bisa benar-benar merasakan Allah dalam kehidupan kita. Apalagi ketika kita merasakan bahwa hidup kita ini semata-mata karena Allah, karena kebaikan Tuhan. Maka dengan sendirinya hati dan pikiran kita dan mulut kita dengan sadar dan betul-betul luar biasa memuji, memuliakan Tuhan. Makanya lihat saudara-saudara, orang-orang yang benar-benar merasakan kasihnya Tuhan tidak akan bisa dihentikan untuk memuji Allah, mengungkapkan kebaikan Tuhan. Tidak akan pernah berhenti. Itu yang dikatakan oleh Yesus ketika orang-orang Yahudi itu mengatakan, "Ya Tuhan, suruhlah mereka untuk diam." Tapi apa kata Tuhan Yesus? Kalau aku menyuruh mereka diam, maka batu-batu ini yang akan memuji aku, yang akan berteriak. Saudara-saudara, kalau Anda, saya, atau kita merasakan bahwa Tuhan itu adalah sumber berkat yang menolong, yang menyertai, yang melindungi kita, maka kita pasti akan dengan sendirinya, dengan kegembiraan, dengan sukacita, dengan penuh semangat, kita akan datang memuji Tuhan. Jadi kalau ada orang-orang yang masih memuji Tuhan dengan bermain-main, setengah hati, atau bermunafik ria,
berarti dia bukanlah orang-orang yang sungguh-sungguh merasakan kasih Allah. Bagaimana mungkin orang yang benar-benar merasakan bahwa dia sudah diselamatkan, sama seperti yang dikatakan, inilah pengenalan oleh pemazmur dari ayat yang ke-20 itu, terpujilah Tuhan hari demi hari, Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Dari ayat yang ke-21 lagi, sebenarnya sampai ayat ke-24, Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberikan keluputan dari maut. Bagaimana mungkin orang-orang yang benar-benar merasakan bahwa hidupnya dia selamat hanya karena semata-mata karena anugerah Tuhan. Sama seperti Daud, pemazmur ini. Tuhan sering sekali meluputkan dia dari mara bahaya. Maka keinginan hatinya hanya satu, yaitu diam di rumah Tuhan dan mengagungkan namanya. Dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, pasti dia akan benar-benar menyenandungkan puji-pujian yang luar biasa. Pengenalan terhadap Allah yang benar akan membawa pujian dan penyembahan yang semakin menggema dan bersuara merdu, suara yang agung untuk memuliakan Tuhan. Itulah pemazmur mengenal bahwa Allah itu sungguh besar dan tak tertandingi. Inilah pengenalan daripada pemazmur tentang Tuhan. Maka dia hadir dengan begitu sukacita dan begitu luar biasa mengagungkan keperkasaannya yang tidak tertandingi itu. Baginya satu sukacita kalau setiap hari dia hanya bisa memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana pengenalan kita? Apakah engkau merasakan bahwa hidupmu semata-mata karena Tuhan? Saya mau ingatkan kepada kita saudara-saudara, terlebih kepada orang yang mengalami sakit penyakit. Dan saya mau berdoa juga buat mereka pada saat ini. Kepada kita yang mungkin saat ini sudah terpuruk, jatuh ke dalam ke dalam kelemahan iman karena diagnosa dokter yang mengatakan bahwa dia mengidap penyakit yang berat, kanker, mengidap HIV, kena virus corona. Ada yang sekarang saat ini jemaat juga yang kena DBD. Saudara-saudara, mari percayakan hidupmu kepada Tuhan. Bahkan kadang-kadang saya selalu berkata kepada orang-orang yang mengalami pergumulan, yang sudah ditolak oleh dokter, yang katanya sudah tidak ada harapan, tidak ada lagi kemungkinan untuk boleh bertahan hidup. Saya mau katakan kepada kita, ketika pengharapan kita dari dunia ini sudah tidak ada, ketika sudah tidak ada lagi kemungkinan dari dunia ini, bahkan ketika dunia ini sudah menolak kita, ingat, disitulah Kristus ada untuk. Percayalah saudara-saudara, disinilah kita membutuhkan iman yang teguh. Ketika dunia ini sudah tidak mungkin lagi memberikan kehidupan, memberikan pengharapan, disitulah kita semakin berserah. Ketika tidak ada lagi kemungkinan, maka Tuhan itu memungkinkan. Ketika tidak ada lagi harapan, Tuhan menjadi harapan. Ketika tidak ada lagi jalan, Tuhan akan membukakan jalan. Dan disitulah kita datang kepada Tuhan dan yakini bahwa berkat, kesembuhan, keselamatan, kebangkitan dari situasi yang terpuruk, disitulah kita datang kepada Tuhan supaya kita dibangkitkan semangat kita dari keterpurukan itu. Jangan takut.
hidup kita ini berada dalam genggaman Tuhan. Lihat orang-orang yang sudah dinyatakan akan mati, tapi Tuhan ternyata bisa menghidupkan, memberikan, memperpanjang hidupnya. Bahkan yang sudah mati sendiri, bahkan yang sudah tinggal tulang belulang pun, Tuhan bisa menghidupkan. Ingat, hidup kita ini di bawah kuasa Tuhan. Tuhan yang mengatur semuanya, tubuh kita, peredaran darah kita, alat-alat tubuh kita yang sudah tidak berfungsi, Tuhan bisa menghidupkan, mengaktifkan kembali. Jangan takut, berserah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari terus angkat puji-pujianmu kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkatilah itu. Ajar kami terus untuk memuji Engkau. Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Dahsyat. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah dengarkan firman Tuhan, tetap semangat, tetaplah memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.